Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani dari kelas akuntansi malam. Saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Yang pertama, strategi kreatif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua itu strategi defensif adalah strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penanggulangan, pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif adalah strategi yang merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah berbagai dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Manfaatnya itu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintahan. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi. Terus manfaat bagi pemerintah yaitu memiliki partner dalam melakukan misi sosial dari pemerintah dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma hidup yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik seperti sikap hormat, jujur, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etika dan normal. Etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama itu nilai adalah nilai sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan cara perilaku dari seseorang. Nilai personal pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang seharusnya dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Normal nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai internal. Nilai terminal adalah berdasarkan merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motivasi dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan. Konflik nilai. Konflik pada dasarnya terjadi dalam individu dan antar individu. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat
nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Terus konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu yang organisasi disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Salah satu contoh perusahaan itu PT Berokol merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan khususnya batubara. PT Berokol sudah beroperasi sejak tahun 1983 sampai saat ini. PT Berokol memiliki 3 lokasi lahan pertambangan, yang pertama yaitu di Lati, yang kedua di Binungan, dan yang ketiga itu di Sambarata. Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, tiap perusahaan bertanggung jawab turut serta dalam usaha tersebut. Selain pemerintah, perusahaan multinasional juga menjadi aktor pendorong pembangunan. Perusahaan di berbagai daerah memiliki CRS sebagai salah satu cara untuk turut serta dalam usaha mewujudkan pembangunan dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, serta kontribusi pada isu sosial. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sekitarnya untuk mewujudkan kesejahteraan. Implementasi CRS bisa berupa kontribusi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal inilah yang merupakan landasan dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan agar perusahaan bisa mendorong pertumbuhan dan pembangunan khususnya daerah di mana perusahaan itu beroperasi. Yang pertama itu pada bidang ekonomi. Di Kabupaten Berau sendiri, PT Berokol turut serta dalam berbagai kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya serta pelestarian lingkungan sebagai bentuk implementasi mereka sekaligus usaha untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam perekonomian, PT Berokol memberikan pemasukan daerah yang cukup besar bagi Kabupaten Berau dari hasil kegiatan pembangunan itu sendiri. Selain dari pajak yang diberikan oleh PT Berokol, perusahaan ini juga membantu perekonomian daerah dengan cara membantu program usaha mikro, kecil, dan menengah UKM di Kabupaten Berau dengan memberi bantuan dana dan pelatihan kepada UKM tersebut. Yang kedua itu sosial. Selain berkontribusi dalam perekonomian, PT Berokol juga turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial di Kabupaten Berau, terutama dalam bidang pendidikan. Strategi pendidikan dan pengetahuan yang dilaksanakan oleh PT Berokol didasarkan filosofi bahwa tambang adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang bisa diperbarui. Apabila seseorang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar tambang, maka diharapkan ketika sumber daya tambang habis, masyarakat di sekitar tambang dan reaktif dan mandiri untuk menghidupi diri mencapai kemakmuran. Untuk mencapai masyarakat yang mandiri, uraian dampak positif, PT Berokol berkomitmen untuk memutuskan pendidikan wajib belajar 12 tahun seperti yang telah dicantumkan oleh pemerintah. Tidak hanya pemberian fasilitas pendidikan dan beasiswa, PT Berokol juga menyediakan alat transportasi kepada para siswa, serta PT Berokol juga menyediakan asrama kepada siswa yang tinggal di pedalaman yang tidak memiliki akses ke jalan raya, dan transportasi di asrama
Di asrama ini, siswa mendapat akomodasi gratis dan menikmati sarana perpustakaan dari PT Brokol. Sehingga akhir tahun 2013, PT Brokol yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dan Departemen Pendidikan Nasional memberikan beasiswa penuh kepada 65 anak lulusan SMA pilihan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Pulau Jawa dan Kalimantan, termasuk Institut Teknologi Bandung ITB, Universitas Malang, Universitas Negeri Jember, Politeknik Jember, Universitas Pembangunan Nasional Brawijaya Malang, Politekes Malang, Politeknik Negeri Balikpapan, dan Universitas Mula Warman. Program pendidikan yang dilakukan oleh PT Brokol ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses masyarakat untuk dapat menyenang pendidikan formal dan informal. Dalam pelaksanaannya, perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dan dinas terkait serta dengan advisor pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perusahaan di berbagai bidang terus meningkat. Perusahaan akan terus meningkatkan seluruh kinerja itu, termasuk kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan akan terus aktif mendukung pelestarian lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan tanggung jawab oleh PT Brokol. PT Brokol telah memberikan akses air bersih kepada masyarakat sekitar seperti yang berada di Kampung Sembakungan, Marancang, dan sekitarnya dari PDAM dan sumber lainnya, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.